Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Palu Pilistianingrum dengan NIM 20 2018 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan marketing miopia guna untuk memenuhi tugas dari manajemen strategi. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengertian marketing miopia. Menurut Theodore Levitt, marketing miopia adalah suatu pendekatan pemasaran yang berpandangan pendek dan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak perusahaan yang bukan berfokus pada pemasaran, berdasarkan sudut pandang dan kebutuhan konsumen. Jadi, marketing miopia ini lebih mementingkan kebutuhan perusahaan daripada dilihat dari kebutuhan konsumen. Selain itu, dalam artikel ini juga membahas terkait dengan bagaimana bisnis akan berhasil lebih baik jika mereka berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada menjual. Baik, untuk selanjutnya yaitu hal terkait dalam artikel. Yang pertama yaitu fateful purpose. Dalam hal ini lebih pada bagaimana semua perusahaan yang orang-orangnya lebih memilih untuk tetap berada dalam bisnis itu daripada melihat atau berfokus pada apa yang telah dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi dapat dilihat dari adanya contoh yaitu rel kereta api yang mana lebih banyak orang mementingkan diri mereka sendiri untuk berada dalam bisnis kereta api daripada bisnis transportasi tersebut. Jadi dalam hal ini itu lebih mendefinisikan sebuah industri atau produk yang memiliki pandangan sempit terkait dengan pengetahuan untuk menjamin keberlangsungan dari bisnis tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yaitu Shadow of Obsolescence. Dalam hal ini lebih menekankan pada bagaimana sebuah industri yang terletak dalam sebuah keunggulan produknya, seperti tidak adanya pengganti yang efektif untuk produk tersebut. Maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai pengganti atau pelarian untuk produk yang penuh dengan keunggulan. Namun, hal ini dapat menyebabkan sebuah perusahaan yang besar berada dalam bayang-bayang saja. Seperti contoh yaitu perusahaan dry cleaning, grocery stores, dan a self-deceiving cycle. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu terkait dengan population myth. Population myth atau mitos penduduk. Dari di sini tuh sebuah keyakinan bahwa keuntungan dijamin oleh adanya populasi yang berkembang dan lebih makmur. Seperti halnya konsumen sebagai pembeli yang lebih banyak daripada produk atau layanan. Maka dapat dikatakan bahwa dapat menghadapi masa depan dengan jauh lebih nyaman daripada jika pasar itu menyusut. Selain itu, pasar yang berkembang membuat produsen tidak perlu berpikir sangat keras. Dan di sini terdapat 4 hal terkait dengan population myth. Yang pertama yaitu asking for trouble, yang kedua the idea of indispensability, yang ketiga the perils of petroleum, yang keempat an uncertain future. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu production pressure. Suatu industri produksi massal yang didorong untuk menghasilkan semua produk yang mereka bisa lakukan, baik dalam tekanan produksi yang lebih berfokus pada tingkat produksi daripada pemasaran. Dan menurut John Galbraith, justru malah sebaliknya, yang mana lebih berfokus pada upaya untuk menyingkirkannya. Dalam hal ini, Galbraith tahu sesuatu yang nyata, tetapi dia justru lebih melupakan poin terkait dengan strateginya. Jadi biasanya yang ditekankan dalam hal ini tuh lebih ke penjualan, bukan malah mengembangkan pemasaran yang lebih canggih atau kompleks pada sebuah prosesnya. Di sini juga terdapat terkait dengan perbedaan penjual dan juga pemasaran, yang mana penjual lebih berfokus pada kebutuhan penjual saja.
Penjual lebih disibukkan dengan kebutuhan penjualan untuk mengubah produk menjadi uang tunai, sedangkan untuk pemasaran itu lebih berfokus pada kebutuhan pembeli. Pemasaran sendiri lebih kepada memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan seluruh hal yang terkait dengan pembuatan, pengiriman, dan terakhir dikonsumsi oleh pelanggan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu dangers of R&D atau bahaya R&D. Suatu bahaya besar bagi kelangsungan pertumbuhan perusahaan yang muncul ketika manajemen puncak sepenuhnya lebih terpaku oleh kemungkinan keuntungan dari penelitian dan pengembangan teknis. Hal ini terkait seperti adanya pemasaran singkat, seperti halnya sebuah perusahaan baru yang mana mereka tidak memberikan perhatian yang cukup untuk penelitian dan pengembangan. Dan selanjutnya yaitu stepchild treatment, seperti halnya sebuah perusahaan minyak tanah yang menakjubkan tentang bagaimana sains, teknologi, dan produksi massal dapat mengalihkan seluruh kelompok perusahaan dari tugas utama mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.